Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bukhari Muslim. Saya mahasiswa semester 6 dari kelas 06 SKM 001. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya kita menggunakan software Jahir di dalam dunia kerja. Nah, di sini saya akan membuat atau memberikan tutorial bagaimana cara kita menginput transaksi kemudian menutup buku di software Jahir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video. Jadi langkah pertama itu kita membuat data perusahaan. Di sini saya untuk nama perusahaannya PT Sinar Mentari. Kemudian untuk alamatnya di Jakarta. Untuk negara kita pilih yang Indonesia aja. Kemudian untuk kota kita pilih Jakarta. Nah, kemudian kita isi email dengan Sinar Mentari @gmail.com. Sebenarnya ini opsional ya teman-teman. Kemudian untuk nomor telepon isi 0822 3852 4291. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, untuk periode, untuk bulan kita pilih yang Januari. Kemudian untuk tahun buku kita pilih yang Desember. Untuk tahun kita pilih 2024. Kemudian kita klik lanjutkan. Selanjutnya lanjutkan. Kemudian kita klik yang proses. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sedang menyiapkan data. Kemudian jenis usaha kita lanjutkan, perdagangan umum. Iya. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya agak lama ya teman-teman. Lumayan nih, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini kita akan memilih mata uang EDR, kita lanjutkan. Kemudian kurs USD-nya kita pilih yang 15.000 aja teman-teman. Kemudian klik lanjutkan dan klik selesai. Nah, maka data perusahaan pun sudah selesai kita buat. Baik, selanjutnya kemudian kita mengisi saldo awal. Kita ke saldo awal, kemudian saldo awal akun. Kemudian kita isi saldo awalnya, kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Oke. Kemudian rekam. Setelah itu kita input kita ke settingan, kemudian saldo awal persediaan. Saldo awal piutang usaha. Kemudian kita klik baru, kita tambahkan data customer kita. Nah, kemudian kita tambahkan baru. Untuk ID-nya C001. Ini nama perusahaan PT Lomba Sihir. Ini bebas ya, opsional namanya, boleh apa aja. Kemudian klik ya.
kemudian tambah lagi untuk nama customer ini C02 PT Perunggu, kemudian rekam, kemudian C03 PT Lans, kemudian oke. Kemudian kita isi tanggal saldo piutangnya. Kita pilih yang tanggal 19, menyesuaikan transaksi ya. Nomor invoice-nya kita sesuaikan aja 001 garis miring 12 garis miring SE P24. Kemudian nomor slash order kita 01 untuk nominal nilai piutangnya 8 juta rupiah. Kemudian klik rekam, kemudian tambahkan untuk yang PT Perunggu untuk saldo piutangnya 2 juta rupiah. Kemudian CP Lans saldo piutangnya 3 juta rupiah. Setelah itu kemudian tutup. Dan kita akan mengisi saldo hutang usaha. Saldo setting, saldo awal dan saldo hutang usaha. Kemudian kita buat dulu nama vendornya. Kita sambil lihat datanya ya teman-teman, data transaksi kita. Kita tambahkan baru untuk nama pemasok belum ada, untuk itu kita tambahkan dulu ya. Kemudian klik baru, untuk ID-nya S01, perusahaannya PT Info ya, tipenya vendor, kemudian klasifikasi general, kemudian rekam, klik iya, nama vendor sudah tersimpan. Kemudian vendor kedua, kemudian vendor ketiga ya, kita menyesuaikan aja dengan data yang kita miliki ya. PT Info, kemudian kita isi tanggal per tanggal 28 Desember 2024. Nomor invoice-nya kita sesuaikan dengan transaksi, yaitu 005 garis miring 12P garis miring 001. Nomor sales order kita nyesuaiin aja. Nah, untuk saldo hutang usahanya 3 juta rupiah. Kemudian klik rekam, kemudian kita tambahkan untuk saldo hutang usaha yang berikutnya, yaitu PT Segergap. Untuk saldonya 1 juta rupiah. Kemudian setelah itu kita mengisi saldo persediaan awal. Kita klik yang baru, kemudian kita untuk kode barangnya
kita menambahkan dulu kode barang ya. Kode barang Nike, kemudian deskripsinya sepatu, masuknya kepada produk satu ya, kemudian rekam. Kemudian kita tambahkan lagi yang baru untuk persediaan berikutnya, Adidas ya, untuk kode barangnya, kemudian deskripsinya sepatu Adidas, kelompok barangnya kelompok produk satu. Kemudian kita klik rekam. Kemudian persediaan berikutnya itu sepatu Ventela. Kita menyesuaikan aja, kemudian kita isi saldo awalnya dan total persediaannya ya. Kemudian setelah itu kita tutup. Berikutnya itu collect ya, kita akan mengisi saldo awal harta tetap atau aset. Pertama kita tambahkan harta tetap, namanya misalnya komputer ya. Untuk nomor 001, kelompoknya kelompok 2 ya, yaitu 4 tahun. Untuk tanggal belinya kita menyesuaikan invoice. Juli 2024 ya. Kemudian untuk harganya Rp22.500.000. Kemudian rekam. Kita harus hitung dulu ya penyusutannya. Untuk penyusutannya 2.812.500 ya. Nilai buku akhir tahun berarti harga beli dikurang nilai penyusutan. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Oke, sepertinya masih ada ini ya, menghitung nilai buku akhir tahunnya teman-teman. Terhitung sejak tanggal beli yaitu 1 Juli. Kemudian lanjutkan. Kemudian kita isi untuk daftar harta lainnya seperti AC, kemudian
kursi dan lain-lain. Kita sesuaikan aja itu. Kita sesuaikan masuk kepada kelompok berapa. Nah, setelah itu kita lanjut input transaksi sewa. Kita masuk ke akun kas, yaitu akun bank. Penerimanya PT belum ada di sini. Kita tambahkan dulu. Untuk ID-nya kita kasih pelanggan umum aja, perusahaannya kategori umum, tipe customer, klik ya. Untuk cek no-nya kita sesuaikan aja dengan nomor invoice. Untuk memonya kita beri keterangan pembayaran sewa gedung selama 1 tahun atau 12 bulan. Untuk klasifikasi akunnya berarti sewa dibayar di muka. Untuk nominalnya 12 juta rupiah. Oke, kita cari sewa. Dia nggak bisa di searching ya. Berarti kita harus cari secara manual. Sewa. Nah, ini dia, sewa dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah. Oke, kemudian setelah itu transaksi pertama selesai. Kemudian kita ke transaksi penjualan, pembayaran piutang usaha. Klik OK. Akunnya kepada akun bank. Dari pelunasan kita pilih. Kita mendapatkan pelunasan dari PT Lomba Sihir. Kita klik. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal pembayaran piutangnya. Oke, kemudian kita pilih klasifikasi akun ya teman-teman. Berarti nomor invoice ya 8 juta rupiah. Oke, kemudian ntar kita cek lagi. Setelah itu kita ke transaksi kas dan bank, kemudian kas keluar, klik OK. Oke, kita sambil tunggu dulu untuk transaksi berikutnya. Berarti membayar
PPh 23. Kita klik rekam, kemudian ya. Klasifikasi akunnya berarti hutang PPh 23. Untuk memonya pembayaran PPh 23 masa Desember 2024. Tanggalnya kita sesuaikan. Oke, selanjutnya kita pilih cari hutang PPh 23. Posisinya di kredit, artinya kita melunasin hutang masa pajak sebelumnya ya. Untuk nominalnya sebesar Rp180.000 ya. Oke, pembayaran PPh, kemudian pembayaran sewa gedung, kemudian kita coba ke transaksi pembelian, pembayaran hutang usaha. Untuk penerimanya PT Info, kemudian invoice sebesar Rp3 juta. Kita lunasin bulan 12 ya. Tanggal 10 bulan 1. Kemudian kita pelunasan piutang pada PT Screwjob. Selanjutnya ada invoice yang perlu kita bayar Rp1 juta. Oke, next. Oke, kita ke transaksi penjualan. Kita klik menu invoice penjualan. Kemudian kita buat transaksi penjualan. Untuk customernya yaitu CP Lantis. Nomor faktur sesuaikan dengan dokumen faktur yang kita miliki. Sini 001-1-SEP25. Untuk tanggal faktur menyesuaikan dengan faktur. Di sini oke. Kemudian ya, sepatu Nike dikirim. Dikirim 5 pieces. Untuk harganya kita sambil lihat faktur pajaknya, yaitu berapa? Rp500.000 ya teman-teman.
Jadi untuk totalnya 2.500.000 rupiah. Total pengiriman tanggal 18/1. Oke, kemudian kita masukkan transaksi berikutnya. Ke invoice pembelian. Oke, kita input nama pemasoknya. Kita cari dulu PT Segregate. Untuk nomor pembelian menyesuaikan, kemudian tanggal faktur juga kita menyesuaikan. Di sini kita tanggal 28 Januari 2025. Untuk pembeliannya sepatu Nike diterima 10 pieces. Nah, untuk harganya Rp450.000. Untuk totalnya Rp4.500.000. Selanjutnya kita tanggal pengiriman kita menyesuaikan dengan tanggal invoice. Oke, pembelian selesai. Kemudian selanjutnya kita ke buku besar. Kita cek transaksi jurnal umum. Kemudian kita akan melakukan jurnal penyesuaian atas sewa dibayar di muka. Kita cari beban sewa kantor. Rp1.000.000. Untuk posisi di kredit kita sewa dibayar di muka Rp1.000.000. Kemudian kita ke tutup buku akhir bulan. Oke. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Kita klik lanjutkan. Dan proses. Kemudian klik OK. Kemudian kita ke laporan neraca saldo. Kita cek dulu neraca saldonya, kemudian neraca standar. Oke, bulan Januari. Nah, ini dia neraca saldo sudah selesai.
kemudian kita ke lampiran laba rugi. Oke, kita cek yang bulan Januari. Oke. Baik, kemudian berikutnya kita cek laporan arus kas yang rangkuman. Baik, ini dia laporan arus kas rangkuman masa Januari 2020